Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Terima kasih banyak Denzel Dumfries. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Kita sekarang ada di puncak klasmen. Musim dingin, 19 kali main, 14 kali menang, 4 kali draw, dan 1 kali kalah. Gokil. Kita tim paling produktif, 49 gol. Kemudian paling sedikit kebobolan nomor 2. Yang paling utamanya Napoli atau Milan ya yang peringkat 2-nya. Untuk soal kebobolan. Tapi Napoli ambruk. Setelah kalah dari kita, mereka sekarang banyak banget kalahnya ya. Padahal waktu sebelum lawan kita, mereka kalau nggak salah belum terkalahkan atau baru 1 kali kalah, terus kebobolannya cuma 4 loh. Setelah lawan kita jadi kacau balau begini. Kemudian kita unbeaten di kandang. Yoi banget emang. Most asisnya ada di Hakan sama Barella, 7 asis. Tapi yang nggak boleh teman-teman lupakan, Dzeko tadi malam asis lagi. Dia berawal dari serangan balik Bastoni yang berusaha intercept sehingga pemain Torino kehilangan bola. Perisic dapat bola langsung umpan ke Brozo yang menginisiasi serangan balik. Dioper bolanya ke Dzeko yang ada di sisi kiri. Kemudian Dzeko, gue sempat agak khawatir Dzeko terlalu lama megang bola. Terus akhirnya dia umpan ke Brozo. Entah Brozo itu dummy atau emang nendang gak kena. Terus akhirnya Dumfries yang ngegolin. Dumfries gokil. Harganya cuma 15 juta euro. Dan menurut gue ini pembelian yang cukup bagus. Mungkin dari segi kecepatan, dari segi keluasan dribble bola gak sebaik Hakimi, jauh. Dan dari segi crossing juga nggak sebagus Darmian, tapi kita butuh pemain seperti Dumfries untuk menusuk. Dan Hakimi ya sejauh ini penampilannya tadi gue sebut 1000 menit, 1331 menit cuma 3 gol dan 3 asis. Kita si Dumfries 700 menit 3 gol 3 asis. Memang nggak semua penilaian pemain bisa dilihat dari statistik sih ya. Jadi si Hakimi nggak dipergunakan dengan baik oleh Paris Saint-Germain. Jadinya gol dan asisnya sedikit. Begitu juga yang dialami oleh Lukaku menurut gua di Chelsea. Kita 6 kemenangan berturut-turut dan 6-nya tanpa kebobolan. Si Handanovic ada 1 penyelamatan gemilang ketika tendangan bebas dari siapa? Lukic ya namanya yang nomor 10 itu. Dan Handa nggak pakai sinar matanya, dia jatuh ke sebelah kanan berhasil menepis bola. Dan kita clean sheet 6 pertandingan. Ini gokil banget. Dari most assist ada Hakan dan Barella 7 assist. Kemudian kita menjadi tim paling banyak key pass dalam satu laga. Jadi memang kita paling banyak membuat peluang. Tapi tadi malam lawan Torino, udah gue duga sih tipikalnya Ivan Juric memang bagus banget high press. Dan gue pikir bakal kehabisan tenaga, ternyata enggak. Dan kalau seingat gue, Conte dulu juga awal-awal main selalu pengen nyerang, tapi akhirnya Conte udah mulai belajar banyak. Conte ketika melawan tim yang high press, dia cenderung bertahan, ngandelin serangan balik. Karena dulu kita punya Lukaku, punya Hakimi yang larinya cepet, tapi Inzaghi Ball enggak. Inzaghi Ball tetap, walaupun dia high press, tetap berani nyerang banget. Dan catatan gue teman-teman, kalau teman-teman perhatiin juga, Handanovic tadi malam banyak banget long ball. Biasanya kan build up dari belakang. Kita tadi malam sulit banget untuk build up dari belakang karena high press-nya itu. Jadi lebih banyak umpan-umpan ke depan. Jadi ini pertandingan yang menurut gue intensitasnya susah banget nih kayak gini. Terakhir kita kayak gini tuh lawan apa? Lawan Napoli atau lawan Madrid mungkin. Dan Torino kayak gini. Gimana kita lawan Liverpool ya? Kalau dari catatan shot on targetnya kita cuma 3. Biasanya banyak banget. Hebat emang Torino ini. Heran gue ada di peringkat segini. Shot of targetnya kita ada 8. Block shotnya 7. Vidal nge-block shot 2 kali loh kita. Kemudian possession footballnya kita cuma 5-3. Dikit banget. Cornernya 7. Jadi memang ini pertandingan yang luar biasa banget. Tapi dari secara keseluruhan, Inter udah menang 32 pertandingan di 2021 ini, kalender 2021. Dan cuma Juventus di tahun 2018 yang menang lebih banyak, yaitu 33 kemenangan. Jadi ini secara keseluruhan kita memang main bagus banget. Hakan Calhanoglu kena kartu kuning tadi malam, underperform. Walaupun underperform tapi nggak yang
kucrut-kucrut banget nggak sih Hakan Calhanoglu, tapi emang nggak seperti biasanya. Yang paling kucrut menurut gue Lautaro Martinez sama Vecino. Ada Vecino udah gue harap supaya dia ngegolin biar laku, malah tadi malam jelek. Pas lagi Alexis Sanchez main, wah emang aduh gimana ya, Pintus aja nggak bisa bikin Alexis bugar kok, apalagi bukan Pintus nih. Makanya kalau Alexis bisa bugar nih udah Korea aja yang dijual. Ntar ada yang protes lagi nih, bang, giliran Korea mainnya bagus jual Alexis main bagus jual Korea. Bukan soal main bagusnya sih, cederanya. Oh iya, ngomong-ngomong ada yang komen, terima kasih banyak teman-teman yang udah ngasih saran untuk bikin nobar tadi malam untuk pertama kalinya nobar. Walaupun terus ada yang komen, ngapain itu nontonin orang nonton bola. Iya betul juga sih itu, gua akuin ya aneh juga, tapi tujuan utamanya bukan nontonin orang nonton bola, kita bareng-bareng ngomentarin bola, ngobrol-ngobrol sambil di live chat gue baca-bacain. Ntar kalau ketemu format yang tepat gue akan bikin Zoom, jadi teman-teman bisa masuk juga, kita ngobrol bareng ketika jeda pertandingan. Gitu aja kali ya teman-teman ya. Terima kasih banyak yang udah ngasih saran. Besok-besok gue mau latihan lagi untuk proses live streamingnya. Kemarin kan sempat terhenti tuh. Ntar di AFF tanggal 25 kita leg kedua lawan Singapura, kita nonton bareng lagi ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Terus terkait pertandingan kemarin, tadi malam Hakan Calhanoglu kena kartu kuning, artinya dia absen lawan Bolonya. Bolonya teman-teman ngalahin tadi malam, ngalahin Sassuolo 0-3. Sassuolo loh. Sassuolo tuh keren. Dan sekarang Bolonya ada di peringkat atasnya Torino, dan teman-teman tahu sendiri pola permainan Mihailovic. Persis kayak Ivan Juric nih, pemain-pemain pelatih-pelatih asal Balkan, gaya permainannya kayak gitu, high press gitu, gila kayak orang mau perang. Nah, tapi di pertemuan pertama musim ini Inzaghi Ball berhasil ngalahin Mihailovic 6-1. Tapi waktu itu kayaknya Bolonya juga belum on fire nih. Sekarang udah lebih belajar. Jadi kita akan sangat kesulitan nih nanti lawan Bolonya. Semoga nggak ada pemain cedera habis liburan. Tapi yang jelas kita tanpa Hakan Calhanoglu. Semoga kita punya pemain lagi yang bisa sekreatif Sensi. Tadi malam dimainin udah nunjukin sih, emang Sensi setiap dimainin tuh selalu kasih asis, peluang gol. Tadi malam juga Alexis Sanchez hampir ngegolin kan, kena tiang umpan dari Sensi. Tapi kalau kita bisa beli Luis Alberto atau Sergei Milinkovic-Savic sih ya lumayan. Kenapa? Karena ada isu Sergei Milinkovic-Savic berantem sama Sarri. Coba dilihat deh teman-teman, lawan Venezia, Lazio ini main gak sih Sergei? Karena kalau enggak berarti ada bener nih isu dia berantem. Atau Luis Alberto yang udah terang-terangan emang gak dapet tempat. Tapi dua-duanya Luis Alberto sama si Sergei Milinkovic-Savic ini gol sama asisnya cukup banyak dia di Serie A. Coba ya gue lihat nih gol dan asisnya. Kita kan top skor asis tuh. Top asisnya dari kita yaitu si Hakan Calhanoglu dan Barella 7 asis. Tuh betul. Berardi 6 asis, terus abis itu Luis Alberto dan Milinkovic-Savic 6 asis. Padahal cadangan loh Luis Alberto. Dan ngomong-ngomong asis, Zeko itu dia 2 pertandingan terakhir nggak ngegolin, tapi 2 pertandingan terakhir dia selalu asis. Total di ajang Liga Champions dan Serie A sudah mencetak 8, 9, 10, 11 gol Zeko dan 4 asis. Di Serie A sudah cetak 3 asis. Lumayan banget lah 3 asis di Serie A untuk striker yang tinggi jangkung, usianya udah tua tapi mundur terus dia ngejemput bola. Oke lanjut, berarti sekarang kita dari 7 pertandingan terakhir udah cetak 20. Kita kan 6 pertandingan terakhir nggak kebobolan. Di 7 pertandingan terakhir kita 20 gol, 2 asis. Mantap banget. Kalau dilihat dari papan klasemen, kita sekarang gara-gara si Napoli kalah, kita jadinya udah cukup jauh banget. Teman-teman kedengeran gak ada es krim walls lewat depan rumah gue, ya mau gimana lagi, gak kedap suara anjir. Berarti kita 4 poin clear, beda 4 poin dari peringkat 2 AC Milan yang memperlebar jarak dari Napoli 39 poin. Napoli ini aneh deh. Terus Atalanta dan Juventus ngikut di peringkat berikutnya. Juventus sedikit demi sedikit menang-menang terus juga nih Juventus nih. Akhirnya dia ada di peringkat 5. Apalagi yang bisa gue bahas ya di pertandingan ini aja gue bacain konferensi persnya Bastoni nih.
Menarik. Bastoni ngomong gini nih, ini catatan gue. Coach Simone Inzaghi Coach Simone Inzaghi's approach, pendekatan dari Simone Inzaghi, give us an element of surprise which we were perhaps lacking last year. Jadi Inzaghi itu memberikan elemen of surprise, elemen-elemen kejutan di formasinya, memberikan pemain-pemain keleluasaan dalam berkreativitas di lapangan, dan itu hal yang tidak dimiliki di tahun kemarin, tahun sebelumnya. Itu Bastoni loh. Dan tadi malam Bastoni udah sempet loh sendirian dari tendangan, dari diawali tendangan jarak jauhnya Handanovic, di depan yang ada pala Bastoni, nggak masuk akal. Gue tuh penasaran banget emang liat pergerakan Bastoni. We have great time together on the pitch and we get on great together. Jadi memang salah satunya adalah keharmonisan di antar pemain yang menjadi kunci. Kemudian Inzaghi sendiri bilang dia liburan Natal mau kumpul sama keluarga karena di pemain olahraga profesional salah satu kelemahannya adalah nggak bisa kumpul sama keluarga. Semoga nggak ada yang mabok-mabokan untuk si Vidal nih, emang yang suka ngaco-ngaco. Untuk teman-teman sendiri gimana pertandingan tadi malam? Menarik nggak? Ada beberapa yang ngikutin bareng-bareng, kita ngobrol bareng-bareng tadi malam. Kalau dari Handanovic sendiri menurut gue nilai yang pas, dia satu penyelamatan tapi bisa ngoper-ngopernya dia bisa dengan tenang sih, 7,5 kalau menurut gue nilainya si Handanovic. Kayaknya sekitar lebih dari 5, kayaknya 8 kali dia long ball, dan emang nih membuktikan dia playmaker, goalkeeper sih kalau di Football Manager namanya sweeper goalkeeper. Susah, ketika unggul dia tetap tenang, bisa narik pemain Torino supaya high press, terus dia akhirnya long ball karena di belakang pemain Torino sudah nggak ada. Milan Skriniar menurut gue nilainya 7, nggak outstanding banget karena dia berapa kali kesulitan Piazza ngobrak-ngabrik pemain Juventus tuh dari Kroasia mengobrak-ngabrik, tapi pada akhirnya dia bisa solid. Menurut gue 7. Begitu juga De Vrij yang mengunci Antonio Sanabria ya, penyerangnya dari Torino. Yang lebih utamanya lagi kehadiran De Vrij emang kelihatan dari kepemimpinan sih. Jadinya Bastoni sama Skriniar lebih tenang. Ketika nggak ada De Vrij ya kita tetap clean sheet, tapi kelihatan kok acak-adulnya, apalagi ketika si Skriniar ditaruh di tengah, lebih ngaco lagi. Bastoni menurut gue bisa 7,5 nilainya karena dia berapa kali bantu di lini depan, dia juga solid banget di pertahanan. Dumfries sama Zeko menurut gue man of the match, 7,5 atau 8. Dia memberikan identitasnya, gaya bermain Dumfries yang memang menusuk, berani nge-shoot. Sebelum-sebelumnya kan dia malu-malu kucing tuh nge-shoot. Vidal 6,5 lah. Dia nggak 7, dia nggak begitu membantu di lini depan, tapi ngerebut bolanya gokil. Dan menariknya yang ditarik di babak kedua, yang pertama justru Hakan Calhanoglu, memang karena jelek sekali mainnya, bukan Vidal, tapi akhirnya Vidal juga diganti oleh Sensi. Kemudian Ivan Perisic tadi malam juga nggak main begitu bagus, menurut gue 6,5 lah. Ada berapa kali kesempatan dia harusnya bisa crossing tapi terlalu lama. Edin Dzeko jadi yang terbaik bersama Dumfries. Lautaro Martinez diganti, sempat geleng-geleng, untung nggak marah-marah. Nyebelin ya anak kalau taunya marah-marah, kan tadi malam dia juga nggak ngasih kontribusi yang berarti. Ketika Alexis Sanchez main justru lebih gokil, dia bisa jemput bola. Vecino tuh udah kayak Ezra Walian anjir kemarin di timnas AFF. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman yang udah dengerin, udah komen. Mohon maaf kalau nggak menghibur, karena memang tujuan kita untuk diskusi sepak bola, diskusi Inter. Untuk sampai dengan Januari nggak ada pertandingan, gue akan bahas pemain-pemain aja, pemain-pemain kita, entah yang saat ini atau yang di bintang-bintang kita sebelumnya. Udah dia ngasih saran, Milito bang, oke, gue akan bahas Milito. Silakan teman-teman, kalau ada ide mau bahas siapa pemain mana, nggak harus pemain Inter, ntar gue cari artikelnya, fakta menarik tentang pemain-pemain yang teman-teman inginkan. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai ketemu di nobar di Cerewetin Live Inter lagi Indonesia di AFF, Indonesia lawan Singapura. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Sehat selalu untuk teman-teman semua. Bye-bye. Thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.